ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ayuhal ikhwah, salah satu yang sangat berbahaya di dalam ajaran Islam ini adalah syubhat. Ini lebih berbahaya dari zina, dari judi, dari membunuh, dari memperkosa, korupsi dan seterusnya. Kenapa? Karena pelaku zina, khamr, judi, membunuh ini disadari oleh pelakunya. Adapun syubhat tidak. Mereka merasa sedang berbuat kebaikan, mereka merasa sedang melakukan amal soleh, padahal mereka sedang melakukan sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah. Apa yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib terbunuh, Utsman bin Affan terbunuh? Bukan Umar tidak. Umar mati terbunuh juga, tapi bukan karena syubhat. Utsman dibunuh, Ali dibunuh. Karena apa? Karena syubhat, bukan karena syahwat. Kalau Umar iya karena syahwat. Oleh karena itu, ketika Umar sadar, detik pertama beliau sadar bahwa beliau ada yang membunuh, ada yang menusuk dari belakang, kalimat pertama yang keluar dari mulut Umar apa? Man qatalani muslimun au kafirun. Siapa yang membunuh aku, muslim apa kafir? Ketika dijawab bahwa yang membunuhnya adalah Abu Lu'lu', Majusi, kafir, non muslim, lega Umar. Alhamdulillahilladzi lam yaj'al qatilani musliman. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan pembunuhku seorang muslim. Sebab kalau yang membunuh Umar adalah seorang muslim, berarti muncul syubhat. Sudah ada syubhat. Ketika yang membunuh beliau kafir, bukan syubhat. Memang orang kafir begitu. Mana ada orang kafir yang suka dengan beliau, cinta kepada beliau? Mana ada. Orang kafir benci kepada Nabi, benci kepada para sahabat. Kalau ada seorang muslim kok benci kepada Umar, benci kepada Abu Bakar, itu dia syubhat. Maka para ulama mengatakan belum ada syubhat ketika tiga manusia ini masih hidup. Belum ada syubhat. Siapa mereka? Pertama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika Rasul masih hidup, belum ada syubhat, belum ada aliran sesat. Yang kedua Abu Bakar. Yang ketiga Umar. Umarlah manusia terakhir yang dengan beliau syubhat, yang dengan beliau hidup syubhat belum muncul. Muncul syubhat setelah beliau terbunuh itu. Maka syubhat pertama muncul di zaman siapa? Utsman. Membesar di zaman Ali bin Abi Thalib. Insyaallah nanti kita bahas
Syubhat pertama apa, syubhat kedua apa, syubhat ketiga apa, syubhat keempat apa, syubhat kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kedelapan, sampai berapa? Sampai berapa? Sampai 72. Ini syubhat semua. Yang tidak syubhat cuman satu. Persis sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sataftariqu ummati ala 73 firqatan, bahwa kelak umatku akan pecah menjadi 73. Kulluhum finnar, semua masuk neraka, illa ta'ifatan wahidatan, kecuali kelompok yang satu kelompok, satu golongan, itu yang masuk surga, yang 72 masuk neraka, walaupun nerakanya tidak kekal. Kan nggak mungkin kekal disebut, tidak mungkin kekal di neraka. Kalau kekal di neraka berarti kafir. Kalau kafir umat beliau apa bukan? Bukan. Kan beliau mengatakan sataftariqu ummati, umatku akan pecah menjadi 73. Berarti 73 ini semua umat beliau, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan beliau mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umatku pasti akan masuk surga pada akhirnya. Tapi masuk neraka dulu yang 72 ini. Dan mereka masuk neraka bukan karena berzina, bukan karena minum khamar, bukan karena berjudi, bukan karena membunuh, bukan karena syahwat, bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak puasa, bukan karena tidak beragama. Justru mereka masuk neraka karena beragama, karena sholat, karena puasa. Sholatnya tidak sholat seperti yang Nabi contohkan, sholat nisfu Sya'ban. Puasanya bukan puasa yang Nabi contohkan, puasa hari kelahiran. Ini contoh kecilnya, karena akan ada contoh yang lebih besar, yaitu akidah, manhaj. Itu kira-kira syubhat. Nanti akan kita awali syubhat pertama. Sebelumnya kita bahas dulu syubhat itu apa, ya. Saya awali dengan apa yang terdapat dalam Suratun Nisa 157, ya, ketika mengkisahkan pembunuhan, penyaliban Nabi Isa. Mereka menyangka telah membunuh Nabi Isa, telah menyalib Nabi Isa, dan ini dibantah. Siapa yang membantah? Allah dalam Al-Quran. Setelah sekian ratus tahun, walaupun simpang siur, tetap ada segelintir manusia yang tahu bahwa sebetulnya Nabi Isa tidak terbunuh, tidak disalib, tapi simpang siur. Apalagi penguasa hari itu kan berpihak kepada yang membunuh dan menyalib Nabi Isa, ya. Kita tahu khobar itu yang muncul itu kan gimana penguasa, kan begitu. Nah, simpang siur luar biasa selama ratusan tahun. Kesimpang siuran berita ini selesai dengan turunnya ayat tadi. Allah tegaskan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ada kalimat syubbiha, subhat. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa, walakin, akan tetapi, syubhat.
disubhatkan atas mereka. Antum tahu kisahnya kan luar biasa. Manusia yang paling bersemangat untuk membunuh Nabi Isa berjalan paling depan. Berjalan paling depan. Syekh Utsaimin membawakan kisah ini untuk menafsirkan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bikin makar, mereka bikin tipu daya, Allah bikin juga. Mereka bikin tipu daya, Allah bikin juga. Dan Allah adalah sebaik-baik pembikin tipu daya. Mereka bikin tipu daya. Dan ini banyak contoh, ini salah satunya. Mereka bikin tipu daya. Si Yahudi kafir ini manusia yang sangat ingin Nabi Isa dibunuh. Dia maju paling depan. Kan awal syubhat yang beredar di kalangan penguasa Romawi adalah Nabi Isa dan ibunya akan merebut tahta Romawi. Sebuah fitnah keji yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Orang awam, orang bodoh juga nggak percaya siapa Nabi Isa, siapa ibunya. Miskin, ya, tidak ada pengaruh. Hidup dari satu tempat ke tempat lain dalam kejaran. Gimana mau merampas kekuasaan, merebut kekuasaan Romawi, gimana caranya? Tapi itulah Yahudi. Antum masih ingat salah satu prinsip Yahudi? Masih ingat ya? Salah satu prinsip Yahudi adalah ikdzib, 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 ikdzib itu saudara. Ini salah satu prinsip Yahudi. Bohonglah, 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 bohonglah. Lama-lama orang percaya. Ini prinsip Yahudi luar biasa ya. Awal mula sebutkannya bahwa Aisyah berbuat serong, selingkuh dengan Sofwan, nggak ada yang percaya, nggak ada yang percaya berita itu. Memang Aisyah berdua di malam yang gelap dengan Sofwan itu. Tentu antum tahu kisah hilangnya tertinggalnya Aisyah, hadisul ifki. Akhirnya sampai ke rombongan Rasul dan para sahabat. Nah, nggak ada yang sudon, nggak dibahas lah. Oh ketinggalan, oh kebetulan ketemu Sofwan, ya sudah. Yahudi ini melemparkan tuduhan. Aisyah selingkuh, Aisyah berzina, Aisyah terus setiap hari, dan menjadi buah bibir masyarakat. Sampai Nabi saja goyah, sampai Aisyah dipulangkan ke rumah orang tuanya, ya kan? Walillahilham, wahyu belum putus, turun wahyu dalam surat An-Nur itu menyatakan bahwa Aisyah bersih dari tuduhan. Coba kalau wahyu putus. Begitu juga ini. Maka siapa Yahudi ini melontarkan tuduhan ini, kebohongan ini, terus diteriakkan setiap hari, persis hari ini. Kebohongan demi kebohongan diteriakkan di berbagai macam media. Maka kalau antum membaca media, televisi, koran, radio dan seluruh, termakan antum. Yahudi itu betul-betul luar biasa membohongi kaum muslimin dengan demokrasi, HAM, demokrasi, gender, demokrasi. Termakan kaum muslimin. Itulah prinsip Yahudi. Nah, ini dipakai. Maka kebohongan ini diulang-ulang terus oleh mereka.
Isa dan ibunya mau merebut tahta Romawi, Isa dan ibunya merebut, terus diulang-ulang, termakan. Akhirnya tentara Romawi digerakkan untuk membunuhnya, untuk membunuh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, ini si Yahudi ini berselisih para ulama siapa namanya. Dia yang paling bersemangat dia yang paling bersemangat untuk membunuh Nabi Isa. Maka dikejarlah dan sampailah di satu tempat. Dia yang paling depan. Allah membikin tipu daya. Dia bikin tipu daya, Allah bikin tipu daya. Detik itu Allah apakan Nabi Isa? Allah angkat, barrafa'ahullah. Allah angkat Nabi Isa ke satu tempat yang hanya Allah yang tahu. Dan kelak entah tahun berapa Allah akan turunkan beliau. Tentu antum tahu bagaimana kisah beliau bersama Imam Mahdi membunuh Dajjal dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, ketika Nabi Isa diangkat itu, Allah bikin si Yahudi yang paling bersemangat membunuh Nabi Isa tadi, Allah serupakan dengan Nabi Isa, mirip sekali, mirip sekali. Dia paling depan sendirian. Detik itu Allah rubah, kecil bagi Allah, merubah penampilan dia, tiba-tiba mirip sekali dengan Nabi Isa. Selang 5 menit atau 10 menit atau 15 menit, pasukan Romawi datang melihat, ini dia Isa, ini dia Nabi Isa. Maka dibunuh, kemudian disalib. Ini yang saya maksud, walakin syubbiha lahum, disubhatkan, disubhatkan. Tahulah antum apa maksud subhat dari kaidah bahasa ini? Ya, salah tapi dianggap benar. Sebaliknya, benar dianggap salah, itulah syubhat. Jadi mengetahui sesuatu tapi yang dia ketahui itu salah. Mending seperti itu apa mending tidak tahu sekalian? Jawab. Mending tidak tahu sekalian. Mending tidak tahu sekalian. Bapak tahu, demi cinta kita kepada Rasulullah itu mestinya merayakan maulid apa tidak merayakan maulid? Dia jawab, aduh maaf saya nggak tahu itu, saya nggak tahu. Itu lebih baik, itu lebih baik daripada merayakan maulid. Itu tanda cinta kita pada Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan kita merayakan maulid, ini bahaya. Karena orang seperti ini, untuk diluruskan bahwa perayaan maulid bid'ah, tidak ada contoh dari Nabi, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, sulit sekali. Karena keyakinan itu sudah masuk. Keyakinan kalau sudah masuk, maka untuk keluar sulit sekali. Maka Muhammad bin Sirin menutup telinga ketika beliau berada di satu majelis dan di situ ada syubhat. Karena satu dan lain hal beliau tidak bisa meninggalkan majelis itu, dan ada syubhat itu menerangkan tentang agama begini syubhat. Beliau tutup kedua telinganya. Lihat, seorang tabi'i Muhammad bin Sirin menutup telinga agar selamat dari syubhat. Ini bahaya. Orang sedang main judi, orang sedang minum khamar, dinasihati, mas dosa, mas haram, kita ke masjid saja, sholat saja. Insya Allah mereka manggut-manggut, mereka mengakui apa yang sedang mereka lakukan, yaitu minum khamar, berjudi, itu dosa, itu dosa. Insya Allah. Apalagi dengan simpati, apalagi yang datang itu orang yang dimuliakan, insya Allah.
Kalau nggak percaya, antum boleh coba. Barangkali ada di sekeliling antum kampung sedang main judi, minum khamar. Antum berjenggot, pakai peci, kalau perlu pakai surban. Assalamualaikum. Insya Allah malu mereka. Asal jangan nantang ya. Kalau nantang ya mereka merasa ditantang ya. Coba assalamualaikum. Waalaikumsalam sambil malu-malu. Kenapa? Karena mereka merasa sedang berbuat maksiat. Mereka malu, mereka merasa hina, mereka ngaku sedang berbuat maksiat. Coba kalau mereka sedang selawatan, sedang ngamalin selawat nariyah, sedang tahlilan, antum larang, antum stop, berantem misalnya, habis antum. Ini syubhat, ini bahayanya syubhat dibanding dengan syahwat. Maka hati-hati, hati-hati, jangan terlalu husnudzon, jangan terlalu husnudzon terhadap ada husnudzon yang tidak baik, ada husnudzon baik sangka tapi tidak baik. Kalau husnudzon itu terhadap diri kita sendiri, jangan. Kalau terhadap orang lain, bagus. Oh, barangkali dia memang lupa. Oh, barangkali dia memang sanggup. Oh, barangkali dia mampu. Husnudzon kepada orang lain. Kalau husnudzon terhadap diri sendiri, tidak baik. Itu yang banyak menimpa saudara-saudara kita, terlalu husnudzon terhadap diri sendiri. Insya Allah saya bisa, insya Allah saya sanggup. Ini amanah insya Allah. Apa nih, menteri? Insya Allah. Bismillah lah, menteri sama gubernur, camat, wali kota, insya Allah sanggup saya. Bismillah lah. Itu husnudzon terhadap diri sendiri. Sementara tidak husnudzon kepada yang lain. Lihat para sahabat. Sahabat itu suudzon terhadap diri sendiri. Saya nggak sanggup. Lihat. Maka Umar kan pernah marah ketika beberapa sahabat ditunjuk jadi gubernur, nggak ada yang mau. Semuanya suudzon semua terhadap diri sendiri. Saya nggak sanggup. Saya nggak mampu. Saya nggak bisa. Kalau saya nggak amanah bagaimana? Kalau saya nggak jujur bagaimana? Kalau saya nggak sanggup bagaimana? Lihat. Ini para sahabat, ini para ulama. Maka begitu pula dengan subhat ini. Jangan husnudzon. Memang majelis dia majelis subhat, tapi insya Allah saya bisa memilah lah. Saya kan punya dasar. Saya kan hampir 10 tahun di pesantren. Saya kan sudah belajar manhaj ini. Saya kan. Akhirnya kena. Itu bukan 1-2. Itu bukan 1-2. Gara-gara apa? Tadi terlalu husnudzon terhadap diri sendiri. Suudzon terhadap diri sendiri lebih baik. Mana dalil? Lihat. Nggak tanggung-tanggung dalilnya suudzon terhadap diri sendiri. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak yakin dengan diri beliau ketika beliau bercerita, menafsirkan, mengomentari tentang kisah Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf dipersilahkan untuk keluar dari penjara. Antum tahu kisahnya panjang. Satu-satunya surat yang dari awal sampai akhir mengkisahkan seorang nabi, yaitu surat Yusuf. Satu-satunya nabi yang kisahnya dikumpulkan jadi satu. Walaupun di beberapa ayat ada. Adapun Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa kan tidak berurutan. Kisah tentang Nabi Yusuf antum bisa lihat berurutan
dari mulai beliau mimpi melihat 11 bulan, 11 bintang, berikut bulan dan matahari sujud kepada beliau, sampai beliau dibuang ke sumur, sampai beliau dibeli sebagai budak, sampai beliau ke Mesir, sampai beliau menjadi pejabat tinggi. Nah, di dalam kisah itu beliau dipenjara karena fitnah. Bukan beliau yang berniat buruk, tapi Zulaikha, tapi dituduhkan. Akhirnya beliau dipenjara. Setelah sekian lama di penjara, datang utusan raja mempersilahkan Nabi Yusuf untuk keluar. Ini setelah kisah takwil takbir mimpi itu. Apa jawab Nabi Yusuf? Nggak mau. Aku tidak mau keluar dari penjara ini sebelum fitnah itu diselesaikan dulu. Selesaikan dulu fitnah itu, baru aku mau keluar. Mendengar ini, Nabi Muhammad SAW suudon terhadap diri beliau. Apa kata Rasulullah? Masih ingat? Kalau aku yang jadi Nabi Yusuf, maka barangkali aku sudah keluar. Lihat, kalau aku yang jadi Nabi Yusuf, mungkin aku sudah keluar. Kan gak enak di penjara. Gak ada penjara enak, tidak ada. Lebih enak di luar. Nabi Yusuf kuat, Nabi Yusuf hebat, Nabi Yusuf sabar, mau bertahan di penjara. Kalau aku, barangkali aku nggak kuat. Oh, akhlak Nabi, tawaduknya Nabi, ya, suudon terhadap diri sendiri. Beliau muliakan Nabi Yusuf, padahal jelas beliau jauh lebih mulia dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bukan Khalilullah, Khalilur Rahman, bukan termasuk ulul azmi. Jauh lebih mulia beliau daripada Nabi Yusuf. Tapi dalam hal ini beliau suudon. Kalau aku yang di penjara, barangkali ada tawaran seperti itu, aku langsung keluar. Kan gak enak di penjara. Ini dia Nabi kita, tidak merasa lebih mulia dari yang lain. Gitu. Ya. Kita sebaliknya, terlalu husnuzon terhadap diri kita sendiri. Maka ketika kita mendengar saudara kita jatuh dalam zina, jatuh dalam korupsi, jatuh dalam penipuan, kita bilang apa? Membersihkan diri kita. Habis dia sih yang terpilih. Coba kalau saya aman uang negara. Itu dia. Itu kita husnuzon terhadap diri kita. Ya, ini tidak baik. Lebih baik suudon. Korupsi dia 1 miliar. Kalau saya, alhamdulillah, saya nggak jadi pejabat. Kalau jadi pejabat, nggak ada jaminan saya. Mungkin 5 miliar, 10 miliar. Alhamdulillah, saya nggak jadi pejabat. Alhamdulillah, aman saya. Begitu lebih baik daripada merasa suci, merasa bisa, merasa husnuzon terhadap diri sendiri. Itu tidak baik. Ya, lihat Nabi kita Muhammad SAW betul-betul tawaduk, tidak merasa lebih tinggi dari yang lain, padahal beliau jelas paling tinggi, paling besar, paling mulia. Haram siapapun masuk surga sebelum beliau masuk surga. Luar biasa, luar biasa. Tidak ada makhluk yang sampai ke tempat Sidratul Muntaha, tempat tertinggi, yang di tempat itu terdengar deritan pena. Jibril saja tidak sampai ke tempat itu, beliau sampai ke tempat itu. Ya, tetapi ketika beliau berkomentar terhadap sesuatu saudara-saudara beliau tidak merasa besar.
termasuk ketika ada syubhat bahwa Nabi Ibrahim ragu katanya. Kan Nabi Ibrahim pernah minta bukti kepada Allah, bagaimana engkau bisa menghidupkan makhluk yang mati. Arini kaifa tuhyil mauta, tunjukkan kepadaku ya Allah bagaimana cara engkau menghidupkan sesuatu yang telah mati, manusia yang mati, gimana cara menghidupkannya. Maka Allah perintahkan beliau untuk mencari 4 ekor burung dan seterusnya, antum tahu kisahnya. Lalu ada syubhat di kalangan kafir Quraisy bahwa Nabi Ibrahim pernah meragukan adanya kebangkitan. Ada syubhat itu. Syubhat ini ditepis oleh beliau, dibungkam oleh beliau dengan mengatakan apa? Kalau Nabi Ibrahim ragu dengan kebangkitan, maka aku lebih ragu lagi. Oh, lihat akhlak beliau, tawaduknya. Kalau Nabi Ibrahim ragu adanya hari kebangkitan, aku lebih ragu, aku lebih pantas untuk ragu. Maksudnya apa? Enggak mungkin Nabi Ibrahim ragu. Itu bukan menunjukkan keraguan beliau, itu permohonan beliau dan dikabulkan oleh Allah. Inilah Nabi kita, ya. Maka sepantasnya kita suudon terhadap diri kita. Jangan pernah menantang-nantang syubhat. Kalau nggak jelas ini majelis apaan, kalau tidak jelas ini ustadz siapa, lebih baik tidak. Karena agama ini betul-betul berdasarkan ilmu. Ilmu itu adalah agama. Dari siapa kita mengambil agama, kita harus tahu. Antum meragukan satu ucapannya, tinggalkan. Antum ambil ilmu dari seorang ustaz, tauhidnya bagus, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat bagus, sifat salat Nabi bagus, kemudian bagaimana beliau mengajarkan tentang akhlak bagus. Sekali waktu dia mengatakan bahwa siksa kubur itu cuman ruhnya saja, tidak dengan jasad. Sekali dia mengatakan seperti itu, ini bukan main-main, maka tinggalkan. Langkah amannya, tinggalkan. Lebih baik tidak dapat ilmu daripada dapat ilmu tercampur dengan syubhat. Ya, itu yang antum tahu, dia salah bahwa siksa kubur itu cuman ruhnya doang, jasadnya tidak. Antum tahu. Yang antum nggak tahu nanti yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ya, hati-hati, hati-hati. Ya, sekali antum tahu kesalahan, nggak benar, sudah. Masih banyak yang lain yang bisa antum ambil ilmunya. Nah, hari ini kan luar biasa, yang mengaku sunnah, yang mengaku salaf, yang mengaku sebagai manhaj ahlus sunnah wal jamaah, luar biasa. Maka hati-hati, jangan sampai syubhat itu masuk di kita, ya. Nah, insya Allah kita mulai syubhat pertama. Tentu antum tahu, syubhat pertama yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin adalah syubhat apa tadi? Khawarij. Yang sebelum mereka datang, sebelum mereka muncul, Rasul sudah mentahdir, Rasul sudah memperingatkan dengan bahasa, kalau istilah kita, kasar. Karena sifat tahdir begitu, kasar. Apa? Agar apa? Kok sampai kasar? Agar apa? Agar kaum muslimin selamat dari syubhat dia.
maka dibikin kasar. Lebih baik kasar ucapan tentang maksiat daripada halus. Ya, lebih baik ngomong zina apa selingkuh? Zina. Lebih baik sebut terus terang zina. Agar apa? Agar lari kaum muslim. Kalau selingkuh kan agak ada alus-alusnya gitu ya. Selingkuh. Nanti kurang merinding mendengarnya, kurang sakit telinganya. Maka sebut zina, biar kaum muslimin semakin lari. Jangan begitu zina, jangan taqrabu zina, begitu ya. Bagusan terus terang pakai kata pelacur apa disingkat-singkat? Mendingan terus terang pelacur. Nabi pakai kalimat bagoya, bagiyatun min bagoya Bani Israel, pelacur di antara pelacur-pelacur Bani Israel. Ya, bagiyah itu pelacur. Bahasa terjemahan Indonesianya paling tepat adalah pelacur. Ya, nggak ada bahasa lain, sudah katakan pelacur. Lebih bagus daripada disingkat-singkat untuk memperhalus. Bagusan terus terang riba apa bunga? Riba daripada bunga. Bunga menipu, mengecoh. Bunga kan wangi, indah, iya kan? Disukai wanita. Bunga mengecoh, ini menipu. Sebut riba. Ya. Loh, di bank bapak ribanya berapa di sini? Sebulan ribanya berapa? Mungkin dia nggak riba apa-apaan, bunga itu riba. Biar ngajarin sekalian. Ya, oh bunga, ribanya ucapkan. Nah, kalau kata-kata riba ini telah banyak sampai ke telinga kaum muslimin, ya tinggal sampaikan ya, bahwa dosa riba bertingkat-tingkat. Ada 60 cabang, 60 sekian. Ada yang dosanya besar, sedang, kecil, ada yang paling kecil. Dosa terkecil dari riba seperti apa? Kayak tirrajulu ummahu, seperti anak yang menzinai ibunya. Bisa dari situ. Sebut dulu riba, gitu ya. Dan begitulah cara mentahdir. Ucapannya jelas, kasar tadi. Maka Nabi mengucapkan kalimat yang tegas. Istilah kita kasar, istilah saya kasar. Apa? Anjing. Apa nggak kasar anjing? Ya, Nabi bilang anjing, jamaknya kilab. Ya, kalbun kan, jamaknya apa? Kilabun. Nabi bilang kilabu linnar, anjing-anjing penghuni neraka. Apa enggak kasar itu? Dalam rangka apa? Dalam rangka agar para sahabat itu ngeri, menjauh. Jadi melihat tanda-tandanya saja kabur, lari, selamat. Coba kalau diperhalus ini bisa menipu. Dan antum tahu yang suka memperhalus istilah maksiat itu siapa? Yang suka memperhalus istilah maksiat adalah ahli maksiat sendiri. Iya. Coba di komplek pelacuran ada kata-kata pelacur nggak? Nggak ada. Nih, ada pelacur baru nih. Nggak ada, saya kira nggak ada begitu. Ya, apalah, ada barang baru lah, ada ayam baru lah. Itu dia. Ya, ada apalah ya, dibikin bagus. Nggak mungkin bilang pelacur nih, ya, pelacur baru nih. Nggak ada seperti itu diperhalus oleh mereka pelaku maksiat. Yang terus terang dengan bahasa yang lugas, tegas, kasar itu justru orang-orang taat.
diawali oleh Nabi SAW. Zina dibilang zina, riba dibilang riba, pelacur dibilang pelacur. Ya, mereka nggak bilang zina, nggak ada mereka para pelacur ini. Ya, udah lama nggak zina nih, nggak ada begitu. Apalah, ya ini itu banyak istilahnya. Jangan begitu. Lihat Nabi SAW. Anjing dibilang anjing, neraka dibilang neraka, kilabu ahlin nar. Agar apa? Agar subhat itu diketahui oleh kaum muslimin, agar tidak menjadi subhat lagi, agar terang benderang. Maka Nabi mengatakan dengan istilah kilabu ahlin nar. Dan mereka belum ada, belum pada lahir barangkali. Ketika Nabi menyebut-nyebut tentang Khawarij, mereka belum pada lahir, mungkin masih bayi. Ya, kan Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, 12 tahun, kemudian Utsman ya 8 tahun. Ya kira-kira mereka pas lahir atau masih bayi. Kan Khawarij muncul di zaman Ali bin Abi Thalib, umur mereka belasan, ada yang 20, 21. Nggak ada yang tua, nggak ada. Kalau tua berarti bertemu dengan Nabi SAW. Nggak ada yang tua. Mereka betul-betul anak muda. Maka apa kata Nabi tentang mereka? Hudasaul asnan, sufahaul ahlam. Umur mereka masih muda-muda belia, dan pemahaman mereka buruk sekali, jahil sekali, dangkal sekali, bodoh sekali terhadap ajaran agama. Saking bodohnya, antum tahu, kalah sama nenek-nenek kita yang nggak pernah ngaji. Nenek-nenek kita nggak pernah ngaji, tahu kalau selesai haid mengkodok sholat apa tidak? Tidak, mereka tahu kan? Jarang ngaji kakek nenek kita, mereka semua tahu di negeri kita ini bahwa selesai haid tidak ada mengkodok sholat. Mengkodok puasa ada. Nah mereka mengkodok sholat. Apa nggak bodoh? Padahal Aisyah masih ada, Anas bin Malik masih ada, Abu Hurairah masih ada. Oleh karena itu ketika ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah karena subhat ini, apakah wanita yang bersih dari haid setelah mandi dia mengkodok puasa, mengkodok sholat juga? Aisyah balik bertanya, aharuriyatun anti? Apakah engkau seorang haruri? Harura itu nama tempat pasar yang di situ dijadikan markas Khawarij. Engkau seorang haruri, seorang wanita Khawarij mengkodok sholat? Tidak ada itu. Ini dia Khawarij. Ya, luar biasa kejahilan mereka. Dan ini ditahdzir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa subhat besar Khawarij? Nanti akan kita bahas. Subhat besar Qadariyah, subhat besar Rafidah, subhat besar Jahmiyah. Masuk di dalamnya nanti Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Ya, yang pada akhirnya 72. Kan kita tidak tahu apakah 72 itu sudah muncul semua atau baru muncul sebagian. Kita tidak tahu ya. Nah, kita kembali ke subhat Khawarij. Apa subhat Khawarij terbesar ini? Subhat besar yang ada pada diri Khawarij adalah mengkafirkan pelaku dosa besar, pezina, penjudi, pemabuk, kafir. Ini subhat Khawarij. Berangkat dari mana? Berangkat dari ayat. Jadi jangan dikira bahwa firqah-firqah dolar, aliran-aliran sesat,
itu tanpa dalil, tanpa ayat, tanpa hadis. Enggak. Mereka pakai ayat, mereka pakai hadis. Gitu. Mereka berdalil, dalilnya benar. Ayat mana ada yang salah, mana ada yang dhaif. Kalau hadis kan ada yang dhaif, ayat tidak ada yang dhaif, semua ayat mutawatir. Tapi mereka salah dalam beristidlal. Dalilnya benar, istidlalnya salah. Maka para ulama mengatakan ni'mad dalil wa bi'sal istidlal. Dalilnya benar, sahih, yang salah istidlalnya. Maka tidak mentang-mentang bawa ayat, tidak mentang-mentang bawa hadis pasti benar. Tidak. Antum tahu saudara-saudara kita yang zikir berjamaah beramai-ramai dipimpin oleh satu orang pakai ayat apa tidak? Pakai. Ada dalilnya? Ada. Fadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah dengan zikir yang banyak. Banyak dikira banyak orangnya, rame-rame. Ada dalil. Gitu. Bahkan yang tidak sholat lagi ada ayatnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu, sembahlah Allah sampai datang keyakinan kepada dirimu, sampai yakin. Berarti kita menyembah Allah, sholat itu ada batasnya. Kapan? Yakin. Kalau sudah yakin, tidak wajib lagi sholat, tidak wajib lagi puasa. Mereka lupa dengan istidlal Nabi. Nabi beristidlal tentang yakin. Mereka tidak tahu yakin itu apa. Antum yang belajar sunnah tentu tahu yang dimaksud yakin di sini adalah mati. Maka sembahlah Allah sampai kamu mati. Itu yang dimaksud. Maka ketika Utsman bin Maz'un meninggal, beliau mengatakan, amma Utsman qad ja'ahul yakin. Utsman telah kedatangan al-yakin. Maksudnya telah mati. Itu dia. Harus dengan ilmu, harus dengan sunnah, harus dengan pemahaman para sahabat. Tidak bisa satu ayat dimaknai sendiri, satu ayat difahami sendiri. Itu khawarij. Berangkat dari mana? Berangkat dari sebuah ayat, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Berangkat dari satu ayat ini, ya. Berhukum harus kepada apa? Harus kepada Allah. Kebetulan di situ ada peristiwa tahqiq. Antum tahu peristiwa tahqiq? Itu perselisihan antara kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah. Lalu keduanya berdamai. Nah, ketika mereka berdamai itu, mereka berhukum kepada siapa? Kepada dua orang sahabat, yaitu Abu Musa al-Ash'ari dan Amr bin As. Amr bin As wakil dari Muawiyah, Abu Musa wakil dari Ali. Bagaimana kelanjutan perselisihan dua kelompok ini terserah mereka berdua, Abu Musa al-Ash'ari dan Amr bin As. Khawarij nggak mau terima ini. Maunya Khawarij berhukum itu kepada Allah, mosok kepada Abu Musa, mosok kepada Amr bin As, kepada Allah dong. Bodoh apa pintar? Bodoh. Ya, maksud kepada Allah gimana? Terus serahkan kepada Allah gitu? Terus nunggu keputusan Allah dari atas begitu? Bodoh. Karena Rasul sudah wafat, wahyu sudah putus, nggak mungkin turun wahyu lagi. Kalau Nabi masih hidup, iya, seperti peristiwa Aisyah tadi, serahkan kepada Allah. Bagaimana nanti Allah putuskan Aisyah itu salah apa tidak? Betul turun ayat. Ini kan wahyu sudah putus, Rasul sudah wafat, nggak mungkin ada keputusan hukum dari langit.
Itu bodohnya anak-anak muda Khawarij. Jahil sekali, semangat luar biasa, semangat ibadah luar biasa, dan itu diketahui oleh Nabi. Maka Nabi mengatakan, puasa kalian di sini siapa? Sahabat. Puasa kalian wahai sahabatku, dibanding dengan puasa mereka, kalian merasa kecil. Salat kalian, ibadah kalian, dibanding dengan ibadah mereka, kalian merasa kecil. Dan ucapan Nabi ini disaksikan oleh mata Ibnu Abbas. Kan ketika iqamatul hujjah, di mana Ali bin Abi Thalib mengutus Ibnu Abbas untuk iqamatul hujjah, menegakkan hujjah di tengah-tengah mereka, dan Ibnu Abbas menyaksikan. Beliau mengatakan, aku melihat persis seperti yang disabdakan oleh Nabi. Salatnya, puasanya, zikirnya, wiridnya, persis. Nabi mengatakan, dahi mereka hitam karena bekas sujud, badan mereka kurus-kurus karena hampir setiap hari berpuasa, wajah mereka pucat-pucat karena hampir setiap malam sholat malam. Luar biasa semangat ibadahnya. Tapi kilabu ahlin nar, mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka. Kalimat pertama yang keluar dari Ibnu Abbas ketika menjumpai mereka adalah salam. Salam yang disunahkan oleh Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum tahu jawaban mereka? Mereka tidak menjawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka menjawab dengan ahlan wa sahlan ya ibna ammi Rasulillah. Ahlan wa sahlan bahasa Arab, sampai sekarang masih ada kan ahlan wa sahlan ya. Selamat datang, kalau bahasa kita mungkin ya, selamat datang wahai putra paman Rasulullah. Marah Ibnu Abbas, marah. Aku sampaikan kepada kalian salam Rasulullah, salam Islam, kalian jawab dengan salam jahiliyah. Lihat, maka salam selain assalamualaikum waalaikumsalam jahiliyah. Selamat pagi, selamat siang, apapun lah di luar assalamualaikum waalaikumsalam, nggak ada. Islam mengenal salam di luar itu. Satu-satunya salam Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dijawab dengan ahlan wa sahlan. Marah beliau. Ini bodohnya mereka. Lihat, sebagian anak-anak muda Khawarij hari ini seperti itu, tidak mau menjawab salam kita. Padahal ketika orang kafir yang memberikan salam, Yahudi Nasrani, ini masih berselisih para ulama. Dijawab waalaikum, apa boleh waalaikumsalam, ini berselisih. Ibnu Abbas termasuk yang berpendapat boleh. Bukankah dilarang? Nabi melarang dengan mengatakan waalaikum. Iya, itu ada ilah, itu ada alasan kenapa Nabi menyuruh menjawab salamnya Yahudi dengan waalaikum. Apa alasannya? Karena Yahudi ngasih salam kepada para sahabat diplesetkan. Yahudi memberikan salam kepada kaum muslimin, Rasul dan para sahabat, itu bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum, diplesetkan. Asam itu mati, binasa, berarti kan nyumpai, bukan assalamualaikum salam bagi kalian, bukan, diplesetkan. Maka Nabi nyuruh para sahabat jawab waalaikum, kamu juga, kamu mati juga gitu, tapi ya halus ya, waalaikum. Nah, sesuatu yang ada ilatnya, ketika ilat itu hilang maka hukum itu hilang. Lihat, Yahudi Nasrani masih boleh. Ini muslim, sesama muslim. Ini dahsyatnya syubhat Khawarij, luar biasa.
Tapi antum harus tahu, seburuk-buruk subhat khawarij, sedahsyat-dahsyat subhat khawarij, masih lebih dahsyat subhat berikutnya. Karena subhat itu makin lama makin ringan apa makin berat? Makin berat, makin berat. Khawarij yang luar biasa dikatakan anjing penghuni neraka, itu belum berbicara tentang Allah, belum membahas tentang wajah Allah, tangan Allah, bersemayamnya Allah di arsy, belum bahas. Artinya ya mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Karena mereka nggak bahas kan berarti ngikutin apa kata Al-Quran. Kan Al-Quran bertebaran di situ. Ma mana'aka anta sudah lima khalaqtu biyadayya, bahwa aku telah menciptakan Adam dengan kedua tanganku, aku akan menggulung langit dengan tangan kananku, wassamawatu matwiyatum biyamini, langit-langit itu akan digulung oleh Allah dengan tangan kanannya, aku bersemayam di arsy, aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Itu kan bertebaran di ayat-ayat Al-Quran. Oleh orang-orang Khawarij belum dibahas. Artinya mereka setuju pembahasan Khawarij sebatas manusia, permasalahan manusia, bukan permasalahan Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, ya Amirul Mukminin, ini selesai Ali bin Abi Thalib membantai mereka, memerangi mereka, kan setelah iqamatul hujjah Ibnu Abbas, jadi kira-kira 2/3 dari mereka bertaubat. Ini luar biasa ilmu. Dan begitulah para ulama menghilangkan syubhat. Salah satu tugas para ulama, salah satu kebaikan para ulama itu apa? Menghilangkan syubhat. Menghilangkan syubhat. Menghilangkan syubhat berarti membahas apa? Ilmu. Coba kalau ulama itu asal ceramah, asal ngaji, yang dibahas sedekah, birrul walidain, hati bersih, sholat berjamaah di masjid, kapan syubhat itu akan hilang? Kalau yang dibahas itu terus, kan ini tidak menyangkut tentang syubhat. Gak ada kaum muslimin yang terkena syubhat bahwa birrul walidain itu nggak baik, sholat berjamaah di masjid itu nggak baik, sedekah itu nggak baik. Nggak ada, nggak ada syubhat seperti itu, nggak ada. Yang ada tentang muludan, tentang tahlilan, tentang kuburan keramat, tentang syekh-syekh wali-wali yang sudah mati, dan seterusnya dan seterusnya. Itu mestinya dibahas. Jangan berkutat di situ. Tentu ini pembahasan yang tidak salah, tetapi menjadi salah ketika habis waktu untuk itu. Habis waktu untuk membahas sedekah, ekonomi Islam, persatuan Islam, sementara tidak membahas syubhat. Lihat Ibnu Abbas dengan kalimat yang keluar dari mulut beliau enggak tanggung-tanggung, 2/3 dari mereka bertaubat. Jumlah yang sangat banyak. Kenapa? Karena yang keluar dari mulut Ibnu Abbas ilmu. Maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa, taubat. Tinggal 1/3. Sebagian riwayat mengatakan sekitar 3.000 atau 2.000 sampai 3.000. Ya, ini yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Habis mereka tinggal kira-kira 11 orang. Dan mereka lari entah kemana, menyembunyikan dirinya dan menyembunyikan syubhatnya. Tapi mereka tidak diam. Mereka punya teman, mereka punya anak, mereka punya istri, dan terus diberikan syubhat itu. Dan terus ada lagi, sampai hari ini, sampai nanti di akhir zaman mereka akan mengikuti siapa? Mengikuti Dajjal. Antum bisa bayangkan, pertama mereka tampil di muka bumi dengan sujud ruku yang luar biasa, sampai dahinya hitam karena bekas sujud, badannya kurus karena puasa, wajahnya pucat karena qiyamul lail. Pada akhirnya anak cucu mereka mengikuti Dajjal.
sepertinya nggak masuk di akal kita, tapi itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah subhat, terus seperti itu subhat itu, ya. Tapi antum tidak boleh takut, antum harus sikoh dengan sabda Nabi, yakin dengan nubuat Nabi, kabar gembira dari Nabi tentang Khawarij ini. Apa? Kullama dhahara minhum qarnun quti'a, kullama dhahara minhum qarnun quti'a, kullama dhahara minhum qarnun quti'a, diulang-ulang oleh Nabi. Apa? Ketika setiap kali mereka tampil di permukaan, serang, tampil lagi, serang, tampil lagi, dihabisi. Dari sabda Nabi ini kita boleh berharap dan harus yakin bahwa mereka tidak akan pernah menang. Pasti ada, entah ahlu sunnah, entah orang kafir, entah siapapun yang akan menghabisi mereka. Janji Allah lewat lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka sepanjang zaman kan belum pernah ada. Antum pernah dengar Khawarij berkuasa di muka bumi ini? Belum pernah. Rafidah jelas ada, Asy'ariyah luar biasa di zaman Syekhul Islam, Maturidiyah, iya, Jahmiyah. Adapun Khawarij belum ada. Belum pernah ada satu masa di mana Khawarij menguasai sebuah pemerintahan. Loh, bagaimana ISIS? Tidak, kan belum. Masih terus kan berseteru. Ini kan? Belum, nggak bisa dikatakan sudah berkuasa. Kan masih diserang, masih begini, masih begitu. Dan kita harus yakin dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, selesai Ali bin Abi Thalib membantai mereka, beliau ditanya, "Ya Amirul Mukminin, apakah mereka kafir? Menurut Anda apakah mereka kafir?" Ali menjawab, "Rasulullah menyebut-nyebut tentang Khawarij dan Rasul tidak mengkafirkan." Ucapan yang keluar dari Nabi adalah murukuddin, yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar rabiyah. Mereka melesat jauh dari agama ini sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Nggak ada kata-kata kafir. Maka dikatakan oleh para ulama murukuddin, orang yang jauh dari agama, jauh dari kebenaran. Kafir tidak, Nabi tidak mengkafirkan. Begitu juga Nabi wafat, Abu Bakar menyebut-nyebut tentang Khawarij, Abu Bakar tidak mengkafirkan. Abu Bakar wafat, Umar menyebut-nyebut tentang Khawarij, Umar tidak mengkafirkan. Umar wafat, Utsman menyebut-nyebut tentang Khawarij, Utsman tidak mengkafirkan. Maka aku, bagaimana aku berani mengkafirkan? Lihat. Maka seburuk-buruk Khawarij, sesesat-sesat Khawarij belum kafir, masih ada harapan masuk surga insyaallah ta'ala. Nah, nanti yang kafir syubhat berikutnya, walaupun tentu tidak boleh kita mengatakan si fulan kafir, si A kafir, si B kafir, si C kafir karena telah begini, nggak boleh. Kalau zahirnya muslim, ya. Ya, mungkin subhat berikutnya kita bahas di kesempatan berikutnya. Ada pertanyaan tentang Khawarij ini atau tentang subhat pada umumnya? Silakan. Apakah dari 72 golongan tersebut masuk surga, sedang yang menyimpang walaupun yang menyimpang akidahnya? Nanti akan kita bahas, ya. Pertama, 72 yang disebutkan oleh Nabi adalah umatku, kata beliau.
umatku berarti seluruh umat beliau pasti masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti akan masuk surga. Loh, bagaimana kalau penyimpangan itu dalam hal akidah? Iya, tidak mentang-mentang menyimpang dalam hal akidah pasti kafir. Tidak. Ya. Karena kan ada kesalahan dari beberapa imam tentang akidah, walaupun itu sedikit sekali. Ambil contoh di zaman sahabat, ada pertentangan antara Aisyah dengan Ibnu Abbas dalam hal apakah Rasulullah pernah melihat siapa? Melihat Allah. Melihat Allah urusan fikih, muamalah, apa akidah? Akidah. Ada sedikit perselisihan, walaupun perselisihan ini bisa dijamak, ya. Para ulama menjamak dua perselisihan ini karena melihat ada tiga, ada basoriyah, ada qalbiyah, ada manamiyah. Melihat dengan mata, melihat dengan hati, dan melihat dalam mimpi. Intinya bahwa kesalahan akidah tidak otomatis menyebabkan seseorang kekal di neraka. Ya, kan ada iqamatul hujjah, ada syubhat yang harus dibenahi berupa iqamatul hujjah tadi dan seterusnya. Maka sekali lagi jangan mudah-mudah mengkafirkan si A, si B, si C gara-gara dia mengatakan bahwa siksa kubur tidak ada misalnya. Jangan dikafirkan. Bahwa ucapan siksa kubur tidak ada ucapan kafir, betul apa salah? Betul. Tapi yang mengucapkannya otomatis jadi orang kafir? Tidak. Itu yang saya maksud. Apakah termasuk subhat yang harus ditinggalkan ketika ada yang meyakini bahwa jika si penista agama terpilih lagi menjadi gubernur, beliau meyakini kalau si penista agama terpilih lagi, apa maksudnya? Kalau dia meyakini nggak akan terpilih, ya nggak boleh. Ini rajman bil ghaib, hanya Allah yang tahu, tidak boleh. Tentu kita semua sepakat berdoa jangan sampai, tapi kan Allah yang menentukan, ya kan? Allah yang menentukan, tidak boleh memastikan, ya. Tentu kita semua berharap, berdoa, dan insya Allah pasti ada hikmahnya apapun yang terjadi, ya. Tapi memastikan tidak boleh. Bolehkah belajar dengan ahlul bid'ah untuk ilmu seperti tahsin, tajwid dan seterusnya? Jangan, ya. Jangan. Apalagi bahasa Arab ini berbahaya. Kenapa? Karena mudah sekali memasukkan syubhat. Antum jangan mengira ini kan bahasa Arab, apa hubungannya dengan syubhat? Mudah. Ya, si guru kan bisa saja bikin makalah misalnya, atau cari makalah yang mendukung subhat dia. Nah, tolong terjemahin ini. Nah, terjemahkan terus, butuh pemahaman. Intinya jangan. Berhati-hatilah. Tutup telinga kita dari seluruh ahlul bidah.
Apakah pengertian uli amri? Bagus saya kira pertanyaan ini, karena ini ada syubhat bahwa ada yang beranggapan bahwa uli amri adalah berhenti pada diri Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau mungkin Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz, Harun al-Rashid. Ini salah. Uli amri adalah pemimpin kaum muslimin di satu negeri yang mayoritas kaum muslimin. Karena Nabi tidak membatasi nama. Buktinya nama itu bisa berbeda. Antum tahu Abu Bakar terkenal dengan istilah khalifah, khalifatul Rasul. Umar tidak. Umar terkenal dengan istilah Amirul Mukminin. Abu Bakar belum muncul istilah Amirul Mukminin. Dari sesuatu yang sederhana ini antum tahu bahwa nama nggak jadi masalah. Mau khalifah, mau Amirul Mukminin, nggak masalah. Yang penting dia orang nomor satu di negeri itu. Maka kalau sekarang disebut raja atau presiden atau sultan atau apalah, nggak masalah. Intinya dia orang nomor satu yang memimpin kaum muslimin di negeri itu. Ya, apapun namanya, hakikatnya yang penting. Maka siapa uli amri kita? Ya jelas presiden kita, harus kita taati. Siapapun dia, yang penting masih muslim. Muslim semua kan presiden kita. Dari yang pertama, kedua, ketiga, Soekarno, Soeharto, Habibie sampai sekarang muslim semua. Muslim semua. Nggak ada yang Kristen, Buddha, Hindu. Ya. Itulah wajib kita taati. Bagaimana dengan majlis yang suka mengkafirkan Saudi? Tinggalkan, ya. Mau mengkafirkan apapun, tentu mereka mengkafirkan kaum muslimin. Majlis-majlis khawarij takfiri itu yang dikafirkan selalu kaum muslimin. Gitu. Yang jelas-jelas kafir malah tidak dikafirkan, diam maksudnya. Ya. Jarang kita dengar dari mulut mereka Amerika kafir, Jepang kafir, gitu. Padahal jelas-jelas kafir, nggak dikafirkan. Yang dikafirkan Indonesia, Malaysia, Saudi, gitu. Yang jelas-jelas kafir nggak dikafirkan. Beda dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah mengatakan Indonesia ini negara Islam, Malaysia negara Islam, Saudi negara Islam, Jepang negara kafir, Amerika negara kafir, Jerman, Jepang, Inggris, Prancis negara kafir. Ini ahlus sunnah, betul-betul berada di dalam keadilan. Mereka tidak, persis sebenarnya Nabi yang diserang selalu kaum muslimin. Nabi mengatakan yaqtulunal ahlal Islam wa yatrukuna ahlal awthan. Khawarij itu akan membunuh sesama muslim, membiarkan orang-orang kafir. Lihat yang mati di BEJ waktu itu, di Marriott waktu itu, kebanyakan muslim. Yang dibunuh di sana Syria sana muslim, gitu. Bom-bom kebanyakan muslim yang mati. Yang diserang polisi ya muslim. Yang jelas-jelas kafir, menghina Al-Quran, malah didiemin. Nah, coba kalau mereka pinter dikit, ya kan? Nah, ini proyek nih, kan udah jelas. Kenapa daripada bunuh sono, kok Syria ke sono, kan udah jelas di depan mata. Kalau pakai cara mereka ya, kan udah jelas ini. Mencaci maki ayat Al-Quran, ya, mereka nggak kepikir ke situ, ditutup oleh Allah. Padahal kalau mereka mau cerdas kan udah jelas sekali itu, ya. Apalagi kemarin
tinggal dipeluk aja ya kan, pakai bom ya kan. Nah, nggak pikiran ke situ ya, udah jelas-jelas kafir. Sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum jangan main-main dengan sabda Nabi. Ini sabda Nabi bahwa Khawarij itu yang diserang kita kaum muslimin, yang dikafir-kafirkan kita kaum muslimin Saudi. Subhanallah, berapa uang Saudi di negeri-negeri Islam, sekolah-sekolah Islam luar biasa, negeri yang sunnah, banyak ulama. Ya kalau Saudi dikafirkan, gimana kita? Udah kafir semua kita ini, nggak ada sisanya. Itulah takfiri, itulah Khawarij, habis. Sementara yang jelas-jelas kafir didiamkan. Nah itu dia. Maka yang dibunuh Ali bin Abi Thalib, Amr bin As, Muawiyah, tiga-tiganya itu mau dibunuh. Dua gagal, satu yang berhasil. Itulah Khawarij dari dulu sampai hari ini, ya sampai akhir zaman nanti. Mereka mengikuti Dajjal, bukan mengikuti Nabi Isa. Bolehkah memberitahukan teman untuk jangan mengikuti Ustadz Fulan karena subhatnya? Boleh, asal dia sikoh. Kalau dia tidak sikoh ya berantem sendiri, ya kan? Jangan nama Ustadz itu, atau siapa? Nah, berantem sendiri kan? Kecuali dia sikoh, adik antum, murid antum, istri antum, anak antum, kan rata-rata anak istri sikoh sama kita, ya kan? Kalau nggak sikoh ya buat apa? Malah jadi berantem. Ada sebagian dai yang mengatakan bahwa kalau mau dakwah di Indonesia jangan bawa nama Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh bin Baz dan lain-lain, tapi bawakan perkataan Al-Ghazali, Al-Baijuri dan lain-lain. Ada memang nasihat seperti ini, tapi bukan berarti tidak bawakan, tapi tampilkan. Tampilkan nama-nama seperti Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi, gitu. Kalau tidak salah nasihat dari Syekh Suhaimi, ya. Bukan berarti kita menghilangkan sama sekali nama-nama seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir. Tentu ini kerugian besar kalau nama-nama beliau itu kita coret semuanya. Maksudnya kita masyhurkan, inilah akidah Imam Syafi'i. Kan ada kitab akidah Imam Syafi'i, ya kan? Bisa untuk melembutkan hati saudara-saudara kita, karena ternyata kita cinta kepada Imam Syafi'i, kita satu manhaj dengan Imam Syafi'i, kita satu akidah dengan Imam Syafi'i secara ilmiah, bukan secara kebodohan. Kalau secara kebodohan, apa yang terjadi pada diri mereka? Bodoh sekali mereka. Mereka mengatakan Imam Syafi'i itu apa? Asy'ariyah. Ini kan ketawa antum mendengar ini, Imam Syafi'i itu Asy'ariyah. Imam Syafi'i hidup kapan? Abu Hasan Al-Asy'ari kapan? Ya kan? Kan jauh. Abu Hasan Al-Asy'ari itu setelah Imam Ahmad. Kan ada salah satu ucapan beliau, aku rujuk, aku mengikuti akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal Imam Ahmad apanya Imam Syafi'i? Muridnya jauh. Bagaimana Imam Syafi'i Asy'ariyah? Jauh sekali. Gitu. Sama dengan syubhat Wahabi. Dan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, mereka membabi buta. Ibnu Taimiyah itu Wahabi. Aneh sekali. Muhammad bin Abdul Wahab kapan? Ibnu Taimiyah kapan? Ya. Sama dengan kisah yang sering beredar, katanya kalau Imam Syafi'i berkunjung di tempat Imam Hanafi, Imam Syafi'i yang biasanya kunut subuh nggak pakai kunut subuh, menghormati Imam Hanafi. Sebaliknya, Imam Hanafi kalau berkunjung ke tempat Imam Syafi'i yang biasanya tidak kunut subuh, menghormati Imam Syafi'i. Ya,
Padahal apa yang terjadi? Ya, ketika di tahun Imam Hanafi wafat, Imam Syafi'i lahir. Ya, kapan ketemunya? Kapan ketemunya? Saya baru mengenal dakwah sunnah ini. Bagaimana cara membedakan hal-hal syubhat? Ini yang sedang kita pelajari ini, ya. Enggak bisa diterangkan sekalimat dua kalimat. Ya, antum sabar, duduk di majelis ilmu, terus sabar, ikuti, jangan nantang-nantang syubhat. Ya. Insya Allah nanti antum akan paham. Ya, kalau antum mendapatkan cuma satu, ya udah satu itu. Antum mendapatkan dua, tiga, ya udah tiga itu. Tidak harus semua yang mentang-mentang pakai innalhamdalillah, pakai jenggot, cingkrang. Oh, berarti salaf nih. Ya, nggak bisa seperti itu. Ya. 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu mungkin ya, 15 tahun yang lalu mungkin, asal ada ustadz pakai innalhamdalillah, cingkrang, jenggot, bahas bid'ah, insya Allah. Sekarang tidak bisa. Sekarang tidak bisa. Antum tahu, khawarij dia, mengkafir-kafirkan penguasa dia, menjelek-jelekkan penguasa, tetapi berjenggot, cingkrang, pakai innalhamdalillah, pakai sifat sholat Nabi. Hati-hati, harus hati-hati. Sesuai dengan tema syubhat, bagaimana tentang dakwah melalui rekaman video di TV, internet, dan lain-lain. Pertama, ini sarana bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk, tergantung dipakai untuk apa. Ketika dakwah itu hak, insya Allah, ya. Sampai hari ini kita belum pernah dengar ada seorang alim, ulama yang mengharamkan video. Ya, kalau suara tentu tidak ada pertanyaan, ya, direkam. Tidak ada. Karena video ini kan apa bedanya dengan cermin? Nah, ya kan? Ketika kita bercermin, ada wajah kita, ada badan kita di cermin itu. Nah, cermin itu disimpan untuk kita tonton sewaktu-waktu kada ada manfaat. Mana salahnya? Tentu ini berbeda dengan melukis. Tentu berbeda sekali dengan melukis. Kemudian lukisan itu ditempelkan, dipajang. Beda. Maka kita lihat ada videonya Syekh Albani, ada videonya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Saya kira antum tahu semua. Apalagi murid-murid beliau. Tidak ada. Ini bulu, ya. Boleh. Yang benar boleh. Ya. Bagaimana tentang foto? Apakah benar ulama yang membolehkan foto juga mengharamkan menyimpan foto? Saya kira untuk menyimpan tidak, ya, tapi memajang. Mana dalil? Hurdeng. Nabi pulang ke rumah dan marah melihat hurdeng Aisyah yang dipasang oleh Aisyah, ada gambar hewan. Nabi marah. Lalu diapakan oleh Aisyah? Hurdeng itu diambil, dijadikan bantalan, diduduki, ya. Bahkan masih ada, tidak dibuang. Berarti yang haram adalah
dipajang. Hordeng jelas dipajang kan? Kalau tidak dipajang boleh tersimpan di handphone kita misalnya, tersimpan di album, barangkali ada keperluan satu saat, apalagi untuk paspor, KTP dan seterusnya. Yang tidak boleh dipajang. Nah, kalau dipajang saya kira sepakat para imam haram. Foto, lukisan, sulit membedakan antara foto dengan lukisan, ya kan? Maka jangan, intinya jangan dipajang. Apalagi untuk dakwah, janganlah. Cukup namanya saja. Ya, dakwah yang hak ini, dakwah yang baik ini jangan kita campur dengan sesuatu yang dosa. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.